Halo investor dan trader sekalian, hari ini kita akan mengulas beberapa data penting yang berpotensi menggerakkan pasar, terutama untuk XAU USD. Federal Reserve mengisyaratkan jeda kenaikan suku bunga, sementara inflasi zona euro stabil di 2,1% dan pertumbuhan ekonomi Tiongkok justru direvisi turun. Kondisi ini membuat dolar Amerika Serikat dan imbal hasil obligasi mengalami pergerakan yang cukup menarik, yang tentunya akan kita gali lebih dalam bagaimana dampaknya ke harga emas. Sebelum kita lanjut, penting untuk diingat bahwa setiap informasi yang kami sampaikan di sini hanyalah untuk tujuan edukasi semata. Keputusan investasi dan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda. Selalu lakukan riset mendalam sebelum mengambil posisi di pasar. Untuk kalender ekonomi hari ini, kita akan melihat beberapa publikasi PMI flash dari berbagai negara. Zona Euro, Inggris Raya, dan Amerika Serikat semuanya akan merilis data aktivitas manufaktur dan jasa. Angka-angka ini akan memberikan gambaran awal tentang kesehatan ekonomi masing-masing wilayah. Jika hasilnya lebih rendah dari ekspektasi, ini bisa memicu pelemahan mata uang lokal dan berpotensi mendukung emas sebagai aset safe haven. Sebaliknya, jika data menunjukkan penguatan, aset berisiko mungkin akan lebih diminati, menekan harga emas. Lalu besok, Australia akan merilis data CPI kuartalan, diikuti oleh data CPI tahunan dari Inggris Raya. Angka inflasi ini krusial untuk panduan kebijakan moneter bank sentral, dan pergerakannya bisa memberikan volatilitas tambahan pada pasar. Berita besar pertama datang dari Federal Reserve Amerika Serikat, yang dilaporkan mengindikasikan kemungkinan jeda kenaikan suku bunga dalam waktu dekat. The Fed menyoroti ketahanan ekonomi, tetapi juga mengakui tanda-tanda meredanya tekanan inflasi. Pendekatan hati-hati ini, yang menekankan pada data ekonomi untuk keputusan ke depan, menunjukkan bahwa mereka tidak akan terlalu agresif. Skenario seperti ini biasanya akan melemahkan dolar dan mengurangi daya tarik aset safe haven seperti emas, karena keduanya memiliki hubungan terbalik dengan dolar dan ekspektasi suku bunga. Selanjutnya, data inflasi zona euro menunjukkan tingkat yang stabil di 2,1%, sesuai dengan target Bank Sentral Eropa. Ini mengindikasikan bahwa tekanan inflasi di wilayah tersebut terkendali, bahkan sedikit melambat dari bulan-bulan sebelumnya. Stabilitas inflasi ini memberikan kenyamanan bagi ECB untuk mempertahankan kebijakan moneter saat ini tanpa perlu pengetatan yang agresif. Euro yang stabil akibat data ini secara tidak langsung bisa mempengaruhi harga emas serta aset-aset berisiko lainnya. Pasar mungkin akan merasa lebih nyaman dengan kondisi ekonomi makro yang stabil, sehingga minat terhadap aset berisiko bisa saja meningkat. Dari Tiongkok, pertumbuhan produk domestik bruto kuartal pertama direvisi turun menjadi 5% dari estimasi awal 5,2%. Revisi ini mencerminkan tantangan domestik seperti perlambatan output industri, sektor properti yang lesu, dan kehati-hatian konsumen. Meskipun prospek jangka panjang menarik, indikator jangka pendek menunjukkan moderasi pertumbuhan, yang mendorong otoritas Tiongkok untuk fokus pada dukungan yang lebih terarah. Perlambatan ekonomi Tiongkok ini bisa berdampak pada komoditas dan aset berisiko termasuk emas, dengan mengurangi likuiditas global dan selera risiko. Namun, jika kekhawatiran pertumbuhan ini membuat investor mencari perlindungan, emas bisa jadi malah diminati. Mari kita lihat pergerakan DXY atau indeks dolar. Saat ini, harga DXY terpantau berada di sekitar level 99,65. Beberapa hari terakhir, DXY menunjukkan volatilitas dengan candle yang sering bergantian antara hijau dan merah, mengindikasikan pasar yang belum menemukan arah jelas. Namun, secara keseluruhan, ada sedikit tekanan turun yang terlihat. Jika tekanan jual terhadap dolar menguat, kita bisa melihat DXY lanjut melemah menuju support di sekitar level 98,85. Pelemahan DXY ini biasanya menjadi pendorong positif bagi harga XAU USD, karena emas menjadi lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya. Sebaliknya, jika DXY berhasil membalikan keadaan dan menguat kembali di atas resistensi terdekat, tekanan pada emas bisa muncul. Untuk imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat 10 tahun, kita melihat pergerakan yang cukup fluktuatif akhir-akhir ini. Setelah sempat turun, saat ini imbal hasil berada di level 4,27%. Jika imbal hasil ini terus bergerak naik, biaya peluang untuk memegang emas yang tidak memberikan bunga akan meningkat. Ini bisa jadi sentimen negatif untuk XAU USD. Namun, jika imbal hasil obligasi mengalami penurunan signifikan, daya tarik emas sebagai aset tanpa bunga bisa kembali menguat.
Pergerakan imbal hasil obligasi 10 tahun ini perlu terus diperhatikan karena memiliki korelasi terbalik yang cukup kuat dengan harga emas. Semua yang kami sampaikan hanyalah pandangan dan analisis kami, bukan ajakan untuk melakukan trading. Kami berharap informasi ini bisa membantu Anda dalam mengambil keputusan yang lebih terinformasi. Selalu kelola risiko Anda dengan bijak, dan jangan lupa untuk terus belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.